Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritella Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Informasi terkini dimuat oleh ayobandung.com terkait dengan pengangkatan honorer sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang tertuang dalam pasal 66, yang mana di pasal 66 dijelaskan bahwa penataan meliputi verifikasi dan validasi dan pengangkatan honorer, yang mana waktunya disampaikan bahwa hanya sampai Desember 2024 tahun ini. Terkait dengan informasi ini tentunya Bapak Ibu honorer semakin bersemangat dengan informasi tersebut. Dan hal ini bukan hanya sekedar diomongin, tetapi telah tertuang di dalam Pasal 66 Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 20 Tahun 2023. Informasi terbaru Bapak Ibu dimuat oleh ayobandung.com. Ada dua mekanisme pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K 2024, ada yang pakai tes dan ada yang tidak pakai tes. Mari simak informasi berikut sampai selesai. Jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Langsung pada informasinya. Lengkong.ayobandung.com memuat informasi terkini terkait dengan pengangkatan honorer menjadi ASN P3K 2024. Anda mungkin akan penasaran dengan mekanisme pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K 2024. Mekanisme pengangkatan tenaga honorer jadi P3K merupakan salah satu agenda yang dibahas oleh pemerintah. Dalam hal ini, Badan Kepegawaian Negara, Menpan RB, dan DPR RI adalah tiga badan yang membahas hal ini. Undang-Undang ASN 2023 memerintahkan pemerintah Republik Indonesia untuk segera menyelesaikan permasalahan tenaga honorer. Tentu saja permasalahan tentang tenaga honorer ini merupakan persoalan yang rumit. Ada banyak honorer yang tersebar di seluruh Indonesia, baik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Lebih jauh lagi, tentu menyelesaikan semua ini membutuhkan waktu yang signifikan. Namun Undang-Undang Aparatur Sipil Negara 2023 membatasi waktunya sampai pada bulan Desember 2024. Jadi pemerintah harus segera menyelesaikan persoalan tenaga honorer ini dengan segera. Jika tidak, amanat Undang-Undang ASN 2024 tidak akan bisa dilaksanakan. P3K akan dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama adalah P3K paruh waktu dan yang kedua adalah P3K penuh waktu. Secara singkat, pembahasannya adalah sebagai berikut. P3K paruh waktu. Berbicara soal jam kerja, P3K paruh waktu bekerja hanya selama 4 jam sehari. Tentu ini akan memiliki beberapa dampak tersendiri, termasuk persoalan gaji. Kemudian Bapak Ibu mengenai gaji P3K paruh waktu ini, di mana gajinya yang diterima oleh P3K paruh waktu cenderung lebih rendah daripada P3K penuh waktu. Mengingat jam kerja yang lebih singkat, ya. Jadi suatu hal yang wajar kalau gajinya lebih sedikit dibandingkan dengan P3K penuh waktu atau P3K full time. Kemudian P3K penuh waktu atau P3K full time. Berbicara dari jam kerja, sebagai P3K penuh waktu, pegawai bekerja sampai 8 jam sehari, seperti pegawai tetap
pada umumnya. Kemudian dari sisi gaji, P3K penuh waktu akan mendapatkan gaji yang lebih tinggi dibandingkan dengan P3K paruh waktu, sesuai dengan jam kerja yang lebih panjang dan komitmen yang lebih besar terhadap pekerjaan. Kemudian, selanjutnya ada dua mekanisme pengangkatan P3K sebagai berikut. Pertama, pengangkatan P3K tanpa tes. Pengangkatan P3K tanpa tes dilakukan bagi mereka yang telah mengabdi lebih dari 5 tahun sebagai tenaga honorer. Doakan Bapak Ibu kiranya hal ini bisa tercapai ya. P3K tanpa tes yaitu berlaku bagi mereka yang telah mengabdi lebih dari 5 tahun sebagai tenaga honorer. Dalam mekanisme ini, pengalaman kerja dan masa pengabdian menjadi faktor penentu utama dalam pengangkatan menjadi ASN P3K. Seterusnya Bapak Ibu, hal ini menunjukkan penghargaan terhadap kontribusi yang telah diberikan oleh tenaga honorer selama bertahun-tahun dalam menjalankan tugas pemerintahan. Yang kedua, yaitu mekanisme pengangkatan P3K dengan tes. Selain pengangkatan tanpa tes, terdapat juga mekanisme pengangkatan P3K yang melalui tes. Dalam proses ini, calon P3K akan mengikuti serangkaian tes. Ini akan meliputi tes-tes tertulis. Tes ini bertujuan untuk menilai kemampuan dan kualifikasi calon P3K dalam menjalankan tugas yang akan diemban. Sebagai catatan, seluruh tenaga honorer yang terdaftar di BKN akan diangkat menjadi P3K. Bagi mereka yang gagal tes akan dijadikan P3K paruh waktu. Itulah informasi terkini Bapak Ibu mengenai perkembangan persoalan pengangkatan honorer menjadi ASN P3K di tahun 2024 tahun ini, sebagaimana telah dimuat oleh ayobandung.com bahwa ada dua mekanisme pengangkatan honorer menjadi ASN P3K 2024, di mana pengangkatan P3K tanpa tes berlaku untuk para honorer yang telah mengabdi lebih dari 5 tahun, itu diberikan kepada mereka sebagai bentuk penghargaan kontribusi yang telah dilakukan selama ini di instansi pemerintah. Kemudian pengangkatan honorer menjadi ASN P3K melalui tes. Jadi ini juga adalah ada satu mekanisme pengangkatan melalui tes. Jadi nantinya bagi yang lolos tes diangkat menjadi P3K penuh waktu dan yang tidak lolos diangkat menjadi P3K paruh waktu. Demikian informasi soal dua mekanisme pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K. Itulah informasinya Bapak Ibu. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.